Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, bagi sebagian orang, bukan sebagian, seluruh orang yang menikah atau sudah punya pasangan, suami, istri, pasti semuanya mendambakan buah hati ya, alias momongan. Tapi terkadang kehidupan tidak selalu indah dan berjalan sesuai harapan. Waduh, akhir pekan ngomongnya agak berat nih ya. Tapi benar, maksudnya kayak orang udah kayak planning bertahun-tahun menikah. Aduh gimana ya, kok belum punya anak juga. Padahal kayaknya udah segala macam upaya dan cara dilakukan ya. Entah dari naik dari ranjangnya sebelah kiri ke sebelah kanan dan lain sebagainya. Itu banyak ya, mitos fakta itu jadinya ya. Nah itu berbagai upaya telah dilakukan tapi kok kayaknya belum work juga gitu ya. Belum berhasil juga, kayaknya udah effort banget tapi belum berhasil. Nah kalau Anda belum berhasil juga gitu ya. Mungkin salah satu yang Anda bisa lakukan adalah dengan melakukan prosedur bayi tabung. Nah, pasti Anda sering dengar tapi kayak nggak ngerti prosedur bayi tabung itu gimana sih, awalnya gimana dan lain sebagainya. Bisa nggak ya semua orang melakukannya atau hanya orang-orang khusus? Nah, makanya semuanya akan terjawab di episode kali ini di Bincang Sehati. Kita akan membahas seputar prosedur bayi tabung. Nah, sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kehamilan yang kayaknya kita sering dengar di masyarakat kita, tapi nggak ngerti ya, ini beneran fakta atau cuma isapan jempol alias mitos belaka. Kita akan bahas satu per satu. Oke, kita lihat yang pertama. Ini my favorite fruit ini ya, durian. Nah, kalau selama ini kita sering dengar, buah apa sih yang bahaya untuk orang hamil? Sering dengarnya adalah nanas. Ada yang jawab tuh ya, nanas gitu ya. Tapi sering juga ada yang bilang selain nanas, well ini sama-sama agak kekuning-kuningan ya, adalah durian. Ya ini kan jadi kayak yang bener nggak sih kalau durian ini bisa menyebabkan keguguran? Untung saya nggak hamil jadi bisa makan durian sepuasnya ya. Tapi nggak ngerti, maksudnya durian ini bisa benar-benar menyebabkan keguguran atau enggak. Karena katanya di durian ini ada senyawa yang bisa merangsang kontraksi. Nah yang akhirnya bisa membuat orang yang hamil mengalami keguguran. Tapi di luar ada senyawa yang bisa merangsang kontraksi, kita tahu ya di durian itu kan karena kalau bahasa Jermannya temenire sepisan gitu ya untuk orang-orang yang suka yang enak banget gitu ya. Itu karena kandungan gulanya juga tinggi, kandungan karbohidratnya juga tinggi. Nah alih-alih gitu ya mengalami keguguran bisa jadi justru ada potensi yang lain yang mengintai, yaitu adalah diabetes gitu ya. Nah ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Jadi gimana dong? Nggak boleh dong makan buah. Buah itu kan menyehatkan dan lain sebagainya. Well, you have another options of fruit gitu ya, yang bisa dikonsumsi. Tapi nggak ngerti, nanti kita akan bahas dan kupas tuntas apakah benar durian ini bisa menyebabkan keguguran atau mungkin case by case yang lainnya adalah menyebabkan diabetes selama masa kehamilan. Nah harus diwaspadai. Kayaknya sih kalau makannya 1 ton atau 1 truk kontainer durian bisa kali ya diabetes. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Ibu hamil katanya nggak boleh mewarnai rambut. Ya, kadang-kala tuh gini, kalau kita ngomongin ibu hamil ya pemirsa ya, kadang-kala tuh keinginan mereka itu out of the box gitu ya. Kayak nggak penting-penting banget sih ngewarnain rambut selama hamil, tapi kayak aduh ini bawaan dedek pak gitu, kayak bayinya pingin warnain rambut dan lain sebagainya. Udah akhirnya kayak suaminya ya udah deh nggak apa-apa ngewarnain rambut. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi medisnya, bahaya nggak sih kalau ibu hamil itu mewarnai rambut? Karena kita sering denger ya, ibu hamil atau wanita hamil tuh kayaknya don'ts-nya itu banyak banget ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, pantangan ini, pantangan itu. Nah salah satu yang sering kita dengar adalah boleh nggak sih mewarnain rambut? Ini kan yang jadi pertanyaannya ya. Jadi kayak ya rambut kan jauh banget dari rahim gitu ya. Kayak jauh, emang hubungannya apa? Ya rambut kan di luar gitu ya, yang nggak akan masuk ke dalam. Tapi Anda harus berhati-hati. Satu, rambut ini pasti akan nyambung ke dalamnya. Maksudnya dalam artian kayak ada folikelnya, ada pori-porinya lah yang nyambung ke pembuluh darah dan lain sebagainya. Nah, yang ditakutkan adalah kalau di pewarna rambutnya ini memiliki atau mengandung senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang ditakutkan membuat alergi. Alergi ujungnya apa? Mengganggu janin dan lain sebagainya. Bener nggak sih seperti itu? Kayak kalau berarti kita harus ngetahuin ya kandungan apa aja yang di cat rambutnya. Nanti kita bahas ya, pengaruh nggak sih ke kehamilan? Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Bentuk perut ibu hamil itu katanya bisa menandakan jenis kelamin janin. Nah gini, ini kalau Anda, coba deh Anda sekarang sambil googling di internet.
Kalau perutnya agak lancip gitu ya, bukan lancip banget sih kayak hidung ya, agak nonjol ke depan gitu ya, terus dia posisinya agak turun, well it seems a boy gitu ya, kayak ini pasti bakalan anak cowok nih gitu ya. Tapi kalau dia kayak ngebulet dan kayak agak ke atas gitu ya, itu katanya cewek. Bener nggak sih gitu ya? Kalau kita ngomongin bentuk perut itu bisa menandakan jenis kelamin si janin ini sendiri. Yang turun, yang naik, yang lonjong, yang bulat. Itu ke kelaminnya laki atau kelaminnya perempuan. Nah, bayangin kalau dia lahirnya ngehamilnya kembar dan itu kembarnya cewek dan cowok. Ih, nggak beraturan banget kali ya bentuk perutnya ya. Nanti kita bahas ya apakah itu pengaruh atau enggak. Oke, kita lanjut yang keempat nih saya. Ibu hamil katanya dilarang megang kucing. Wah, saya sebagai cat lover agak sedih nih mendengarnya pemirsa. Kenapa? Karena banyak banget orang yang kayak hamil nggak boleh pegang kucing. Ini bulunya dan lain sebagainya. Aduh, tuh ya cute-cute kayak gitu itu makhluk-makhluk sangat lucu pemirsa gitu ya. Tapi kenapa akhirnya kayak nggak boleh ibu hamil. Sementara di luar sana tuh banyak banget ibu hamil yang punya dan melihara kucing gitu ya. Wah, tapi ternyata kalau Anda baca katanya sih bukan masalah kucingnya yang jadi masalah. Masalahnya adalah di feses si kucing itu sendiri, si kotorannya itu sendiri. Karena di kotoran itu mengandung parasit toxoplasma. Nah itu yang katanya berbahaya. Well sebenarnya sih kalau ibu hamil juga ya mungkin nyuruh suaminya atau nyuruh siapa untuk bersihin kotoran si dede anabulnya gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin kotoran tidak hanya kotoran kucing ya, maksudnya kotoran yang lain pun misal dogs dan lain sebagainya itu juga pasti mengandung banyak sekali kuman, bakteri, parasit dan lain sebagainya. Jadi yang harus diwaspadai adalah dari kucing ini kotorannya mengandung parasit toxoplasma. Oke, kita lanjut yang terakhir nih saya. Morning sickness katanya nggak hanya terjadi di pagi hari aja kok ya. Ini apalagi di awal-awal kehamilan ya, itu pasti kayak aduh mual banget, muntah dan lain sebagainya, nggak nafsu makan dan lain sebagainya. Nah biasanya ini kan hal yang dikhawatirkan oleh banyak ibu hamil, apalagi yang baru ya, pendatang baru di dunia kehamilan seperti itu. Nah ini yang jadi concernnya banyak orang. Aduh kayak kalau pagi-pagi hari itu it's hard to start the day gara-gara morning sickness. Nah ternyata morning sickness ini kan hanya sebuah terminologi alias istilah. Dan katanya morning sickness ini tidak hanya terjadi pada pagi hari. So ini mungkin bisa jadi afternoon sickness, evening sickness dan lain sebagainya ya. Nah bisa nggak sih terjadi di waktu-waktu lain selain pagi? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kehamilan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kehamilan. Nah, untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Sindirani SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Maja Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Selamat pagi Dr. Cindy, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah Aduh sehat. Ini udah lama banget kita nggak ngobrol, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas seputar prosedur bayi tabung dan kehamilan. Hari ini ngobrol seputar kehamilan sama aku cowok, nggak apa-apa ya dok ya? Apa-apa. Karena kan sebagai presentasi ayah-ayah di luaran sana yang juga mereka harus tahu gitu ya. Edukasi, siapa tahu nanti istrinya hamil gitu ya. Kaum ayah juga harus tahu ya, kaum cowok. Jadi nggak hanya sebatas pada perempuan ya. Kaum cowok juga harus tahu ya dok ya. Oke dok, kita yang pertama. Mitos atau fakta, durian itu katanya bisa menyebabkan keguguran. Selama ini kan kita taunya nanas gitu ya. Mitos. Nanas juga mitos. Oh, nanas juga mitos. Ya udah, sekalian dibahasnya dua-duanya gimana tuh, Dok? Jadi ini banyak banget mitos mengenai makanan ya. Terutama yang ini durian dulu deh. Durian ini seringkali kita kalau lagi hamil nggak boleh durian, nanas, kambing, pedes. Semuanya yang sering disebut. Nah, sebenarnya kan nggak apa-apa karena durian itu cuma memang bikin lebih gassy, lebih bergas. Jadi kadang-kadang kita jadi sendawa-sendawa. Sedangkan kita tahu orang hamil terutama di trimester pertama kan sering mengalami mual muntah. Sendawa-sendawa, mual muntah, kemudian sensitif terhadap bau-bauan. Betul. Sehingga kalau ada bau-bauan yang tajam dia akan lebih nggak nyaman. Nah,
pada saat inilah kalau kita makan durian, ketidaknyamanan gejalanya ini akan semakin menonjol, jadi sendawa-sendawa aja. Tapi kan nggak ada kandungan yang berbahaya di dalam durian ataupun nanas tadi yang bisa bikin kontraksi, bikin terjadi pembukaan, bikin terjadi perdarahan. Malah yang lebih orang kadang-kadang takut bisa janinnya kenapa-napa alias cacat gara-gara salah makan gitu. Sebenarnya kan enggak, ya kan. Jadi mungkin makanan-makanan tadi bikin lebih gejalanya, gesinya tadi, gitu kan. Kalau orang hamil tuh lebih sendawa dan terkentut-kentut. Nah, ya, karena gesi itu kan, tadi ya. Iya, nah itu kan memang fisiologis. Justru harus keluar gasnya itu kan. Nanti malah dikasih pedes, dia tambah sakit mah, diperberat. Dikasih duren, sendawa, diperberat. Sensitif terhadap bau pula. Tapi nggak akan bikin kontraksi, nggak akan bikin keguguran. Betul ya. Jadi mungkin karena sifatnya kayak durian gitu ya, itu kan sifatnya bergas, pedas juga bergas. Jadi otomatis tuh kayak di tubuh akan mengeluarkannya either lewat sendawa ataupun lewat kentut seperti itu ya. Jadi memang sudah sewajarnya seperti bukan gara-gara makan durian terus wah bahaya. Nah, tahu ya posisi janin sama posisi makanan kan beda. Beda jalurnya. Beda jalurnya. Ya, betul ya, yang satu ke barat, satu ke timur bahasanya nggak akan ketemu. Cuma gizinya betul aja. Ya. Oke, jadi aman ya, asalkan makannya nggak seton, setruk. Ngomong-ngomong PS lagi nih, kalau kita beli durian lagi hamil, biasanya dikasih yang enak-enak sama abangnya. Aduh, tuh kan jadi pingin makan durian deh dok ya. Jadi nggak apa-apa kok, aman. Oke, tapi aku aman ya dok ya. Aman. Karena nggak hamil. Oke dok, kita lanjut. Nggak diabetes juga kan? Oke dok, yang kedua. Nggak boleh mewarnai rambut pas lagi hamil. Nah gimana? Ini kan kadang-kadang apa sih ngidamnya ibu hamil tuh aneh, iya cantik dan lain sebagainya. Jadi ini cukup menarik Pak, karena banyak yang bahas, artinya menjadi suatu mitos atau apa yang dipertanyakan orang. Jadi seperti kita ketahui, kalau yang namanya ngecat rambut itu kan ada yang di bleach, ada juga yang pakai henna. Betul. Yang kita pikir henna itu adalah suatu natural color. Iya betul. Henna tuh berasal dari batu, harusnya. Nah jadi pewarna henna tuh asal dari batu. Tapi itu paling sering di India. Dan ternyata henna ini mengandung yang paling sering itu mengandung namanya parafenildiamin. Parafenildiamin. Nah nama kerennya parafenildiamin. Nah itu nanti kita singkat PPD biar gampang. Nah ternyata di henna ini yang meskipun dia jual sebagai natural, itu kadar PPD tadi, parafenildiamin tadi, itu bervariasi Pak, antara 2% sampai 60%. Which is itu sebenarnya toksik, bersifat toksik terhadap tubuh kita. Nah tapi kan kita nggak tahu nih di antara batu tadi kandungannya ini dapat yang 2%, dapat yang ini kan natural, dia nggak ini. Jadi dan itu juga kadang-kadang ditambahkan juga supaya warnanya lebih strong. Nah ini yang kita nggak mau terjadi pada tubuh kita. Jadi sedapat mungkin pada saat kita hamil itu paparan terhadap bahan kimia kita harus hindarin. Kalau seringkali kita bahas tuh mengenai in utero exposure. Pada saat kita janin di dalam tubuh kita, kalau kita terdapat exposure dari bahan kimia, radiasi atau oksidatif polusi ya, polusi dari bahan asap rokok, asap kendaraan dan lain-lain, itu ternyata akan merusak kualitas oosit kita, kualitas sel telur kita. Nah, ini juga agak menarik bahwa jadi agak memanjang sedikit ceritanya bahwa ternyata pada saat kita hamil ini sebenarnya kalau kita mendapatkan paparan terhadap bahan-bahan kimia tadi in utero dalam rahim terexposure itu udah mempengaruhi kualitas telur dari anak maupun cucu kita. Aduh. Sampai cucu. Jadi kalau kita lagi hamil, punya janin perempuan kebetulan, si janin perempuan ini kan udah punya ovarium, udah punya indung telur. Nah ternyata si indung telur itu menentukan kan anaknya lagi kan, cucu kita. Jadi itu udah merusak kualitas oosit sampai ke cucu kita. Aduh. In utero exposure. Jadi di dalam tubuh kita ada janin perempuan punya telurnya itu kan bakal bayinya anak kita nantinya. Itu udah terpapar. Serem banget ya. Bahan kimia. Iya, bahan kimia. Yang natural aja ya dok ya, yang nggak usah, jangan yang aneh-aneh dulu lah ya. Apapun itu, you look
beautiful as the way you are lah gitu ya. Ya, mesti begitu. Mesti begitu diterima dan disyukuri. Ya, meskipun kadang-kadang kalau lagi hamil tuh bisa aja totally different ya tuh mukanya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini bentuk perut katanya bisa menandakan ini cewek atau cowok, betul nggak sih dok? Ini sih sering dulu gitu ya, itu kan kita kayak ya senang-senang main-main tebak-tebak manggis, karena kan cuma 50-50 cewek atau cowok. Cuma bentuk perut kita ini kan nggak ditentukan oleh jenis kelamin bayi, tapi ditentukan oleh lemak kita, otot perut kita, dan besarnya ukuran bayi tentunya. Jadi nggak ada tuh lancip, lebar, lancip cowok, kemudian turun atau enggak, itu kan bentuk perutnya. Memang ototnya kuat atau enggak gitu, jadi enggak ada hubungannya. Jadi banyak nih mitos-mitos yang perlu jadi kita nggak bisa gini, maksudnya kalau kita banyak mengetahui mitos bahwa itu nggak perlu dipikirkan lagi, lebih baik kita mikirin yang jauh lebih fakta-fakta yang kita kadang-kadang nggak sadarin. Betul. Ya kan, daripada kita sibuk ngurusin bentuknya seperti apa gitu ya. Tebak-tebak manggis. Oke, lancip cowok, bulat cewek. Lah kalau dia kembar cewek cowok gimana ya? Nah itulah ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Gak boleh megang kucing katanya. Nah gimana tuh? Aduh, sebagai cat lover di luar sana pasti kayak sedih gitu. Gimana? Kucing sendiri kan bukan menjadi tanda kutip biang kerok dari yang kita takutkan. Kalau dari kotoran kucing itu kan infeksi parasit, Pak. Parasit toksoplasma. Jadi sebenarnya kotoran kucing merupakan host dari parasit toksoplasma tadi. Sehingga semuanya di situ ya gitu. Ya, sehingga perkembangbiakan parasit tadi itu adanya di pupnya kucing. Nah, orang kadang-kadang bilang bulunya ya, sebenarnya bulu yang terpapar oleh pupnya dan kebetulan ada parasitnya. Kalau nggak ada parasitnya ya nggak ada hubungannya. Cuma ya karena tadi ada bulu, kemudian ya dia bermainnya di area pasir dan lain-lain. Tapi kan bukan cuma kucing, Pak, yang menjadi tempat parasit tadi. Jadi paparan kita bisa dari mana aja. Kalau misal pet yang lain dok? Ya sama aja, intinya kan terpapar oke. Jadi tadi. Bukan hanya kucing, maksudnya pet lain ataupun di titik-titik yang lain yang memang terpapar toksoplasma itu yang berisiko ya. Paling seringnya kucing, karena paling ada. Oke, dan paling sering mudah ditemukan juga gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Morning sickness itu katanya nggak cuma di pagi hari doang. Ya namanya morning ya pagi lah gitu. Tapi katanya bisa jadi sore, malam dan lain sebagainya. Ya, ini juga cukup menarik. Ternyata ini fenomena beberapa tahun lalu tuh semua cenderung morning sickness. Tapi rupanya saat ini kecenderungannya mual muntah tuh terjadi seputar sore hari, Pak. Kenapa bisa shifting saya rasa gitu ya? circadian rhythmnya. Jadi karena dalam siklus hidup kita itu kita sekarang cenderung nggak bangun pagi, tidur malam, bangun siang. Siang, betul. Jadi secara circadian rhythm itu mengubah siklus hormonal kita juga kan untuk terjadinya mual muntah tadi. Sehingga udah nggak morning sickness, lawang dia bangunnya aja siang, cenderung sore-sore. Nah, itu satu. Kemudian juga yang mengenai circadian rhythm tadi ya, mungkin bisa sedikit diceritakan juga kenapa morning sickness waktunya bergeser, udah nggak morning lagi, masa afternoon sickness, evening sickness ya, gitu. Tapi berubah karena pola tidur tadi. Betul. Juga karena pola tidur kita, pola hidup kita yang makin lama makin malam, kemudian kita tidurnya juga makin pendek. Dulu kan kalau abis maghrib kita udah gelap, cenderung udah istirahat. Kemudian subuh kita udah bangun bisa beraktivitas. Sekarang tengah malam masih banyak lampu, masih apa, kita masih aktivitas. Betul. Itu ternyata mensnya anak-anak, mensnya remaja putri, awal mulanya mens juga memendek. Jadi mulai mensnya usianya lebih muda sekarang. Lebih muda ya, betul lebih ya. Karena anak SD awal-awal itu udah banyak yang kelas 4, kelas 5 tuh kadang-kadang udah mulai mens. Jadi per dekade tuh dia maju-maju setahun tuh. Jadi kalau nenek kita dulu umur 16-17 jadi sekarang jadi 14, umur 15, 9, 10, 11 gitu ya. Aduh ya, ini perlu diwaspadai ya. Ini selain faktor gizi ya, selain faktor gizi tentunya. Oke. Jadi memang banyak yang harus diperhatikan kalau kita ngomongin sistem reproduksi terutama wanita gitu ya, supaya ya terjaga dengan baik dan sehat selalu. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Ini pasti ilmunya sangat bermanfaat untuk ayah dan bunda di rumah gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang prosedur bayi tabung ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar prosedur bayi tabung. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Sindirani SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Maja Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Bayi tabung. Selama ini kan kita sebagai orang umum tuh tabung, yang bentuknya tabung gitu ya. Berarti bayi tabung, bayi yang diletakkan di tabung gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya apa sih bayi tabung itu sendiri yang menurut orang bayi diletakkan di tabung? Gimana mau punya bayi diletakkan di tabung? Punya bayi aja belum, hamil aja belum gitu. Gimana tuh, Dok? Jadi istilah bayi tabung itu karena pembuahan atau pertemuan dari sel telur dan sel sperma terjadinya di laboratorium. Di calon Petri kita. Jadi itu telurnya si istri diambil dengan proses dari vagina, diambil telurnya, kemudian spermanya suami diambil juga, kemudian ditemukan proses fertilisasinya atau proses pembuahannya di laboratorium, sehingga istilahnya cup baby. Tapi istilah kerennya IVF, in vitro pada di luar tubuh. Kalau in vivo di dalam tubuh, in vitro di luar tubuh. Jadi proses pembuahan di luar tubuh. Nah, jadi diistilahkannya bayi tabung. Bayi tabung. Nah, kenapa sih akhirnya bayi tabung itu ada? Maksudnya ini menjadi solusi banyak pasangan yang susah hamil kah? Maksudnya kenapa ada bayi tabung kayak karena susah hamil atau karena mungkin ada satu kondisi khusus atau memang ya pingin aja dengan program bayi tabung gitu dong? Nah, itu juga. Jadi nomor satu dulu kita bahas apa aja sih penyebab orang susah hamil. Satu, kalau dari pihak suami dulu deh yang paling gampang. Kalau suaminya pada saat ejakulasi nggak keluar sperma. Keluar cairan semen tapi tidak mengandung sel sperma. Semen itu berarti yang semen itu bening, cairan, ya cairan. Cairan yang keluar pada saat ejakulasi, kemudian di dalamnya itu ada sel-sel kecil-kecil yang kalau kita lihat di bawah mikroskop ada kepalanya, ada ekornya. Nah, itu juga perlu dinilai kecepatan gerakannya. Nah, ada yang kualitas spermanya jelek sehingga jumlahnya sedikit, bentuknya jelek, gerakannya jelek. Dan ada juga yang nggak ada sama sekali malahan. Jadi dia ejakulasi cairan tapi kosong, nggak ada sel sperma. Nah, pada keadaan-keadaan demikian kan mau nggak mau kita mengambil sel sperma yang sedikit sekali tadi untuk dilakukan pembuahan di luar hubungan seksual biasanya. Nah, tapi ada juga cara mungkin kalau jumlah spermanya doang yang jelek atau gerakannya doang yang kurang, tentu masih bisa diobati, masih bisa diinseminasi dan banyak hal. Itu dari sperma. Kemudian dari pihak istri, yang paling sulit atau paling sering menjadi indikasi dari bayi tabung adalah kalau tuba atau saluran telurnya itu tersumbat. Nah, kalau salurannya tersumbat kan artinya nggak bisa ketemu antara sel telur dan sel sperma. Sehingga mau nggak mau sel telur diambil, ditemukannya di luar tubuh karena kan tersumbat. Meskipun kalau tersumbat nggak mesti bayi tabung juga. Kadang-kadang kita masih bisa operasi untuk memperbaiki tuba tadi. Jadi tuba itu masih bisa diperbaiki kok. Nggak semua kasus, tapi ada yang bisa. Dan angka keberhasilan perbaiki tuba juga cukup baik ternyata. Itu yang satu. Terus kedua, kalau usia ibunya udah makin bertambah tua, kemudian pada kasus-kasus ovulasinya sulit didapat, misalnya dia ada kasus polikistik ovarium, kasus endometriosis, nah itu yang paling sering kita lakukan bayi tabung, atau pada kasus keguguran berulang, sering keguguran, bayinya cacat, nah itu di situ bila kita lakukan proses bayi tabung, embrio tadi yang sudah dibuahi, difertilisasi jadi embrio, itu bisa diperiksa mengenai aneuploidnya atau kromosomnya, materi genetiknya. Sehingga kalau embrionya sehat, ditanamkan ke tubuh ibunya, diharapkan tidak terjadi keguguran tadi atau cacat janin tadi. Tapi batas aman, kalau yang masalah usia ini kan jadi agak sensitif juga ya dok. Ya. Itu batas amannya kira-kira di angka berapa sih? Tunggu. Kita jangan bedain dulu nih batas aman fertilitas sama batas aman bayi tabung ini beda soalnya. Oh gitu beda? Iya dong. Kan kalau fertilitas semua wanita meskipun dia normal, fertilitas kita nih decline.
di atas 30. Oh, Jadi rupanya kita udah ya? turun gunung nih. Kita turun gunung di atas 30 tuh udah mulai, 35 mulai itu 40 kita decrease fertility, benar-benar turun drastis. Nah disitulah kualitas oocyte atau kualitas telur kita menjadi rusak, menjadi jelek. Nah karena dia kualitasnya jadi jelek, kemampuan sperma untuk membuahi dan terbuahi ini menurun. Ya kan, si telur terbuahi, sperma membuahi kan, menurun. Nah kalau kualitasnya menurun, otomatis embrio atau janin yang dihasilkan menjadi tidak sehat atau tidak bisa berkembang. Nah disinilah mungkin dibutuhkan reproduksi berbantu tadi, entah inseminasi, entah bayi tabung. Oke. Tapi semua kita menormal pun kita declining fertility. Pasti ya, itu ya proses tubuh lah ya, karena proses aging dan lain sebagainya degeneratif ya. Oke, nah tapi kalau kita ngomongin bayi tabung ini nggak tahu ya kalau pendapat orang lain. Tapi kalau menurutku nih dok, selama ini kayak dengar, kayaknya orang udah A, B, C, D, E sudah dilakukan, kayaknya yaudah in the end of the day-nya bayi tabung deh, kayak the last option gitu, kayak udah kayak paling mujarabnya banget gitu. Kenapa sih? Sebenarnya nggak juga, bukan the last option-nya juga. Karena ternyata kita kan harusnya ngobatin dulu, memang harus diobatin dulu. Nah di dunia fertilitas itu sebenarnya kan caranya adalah step up protokol. Obatin dulu, cari tahu dulu masalahnya apa. Kemudian reproduksi berbantu tadi merupakan sesuatu yang ada di step lanjutan ya. Kalau diobatin nggak bisa, apa artinya problemnya yang tadi misalnya cacat janin, keguguran berulang dan lain-lain. Jadi step up protokolnya. Yang sering terjadi adalah kita udah saatnya step up, udah saatnya melangkah untuk melakukan reproduksi berbantu tadi, tapi orang masih ngedelay. Ngedelay entah faktor takut, entah faktor belum mendapatkan penjelasan yang benar, belum diperiksa dengan benar, dan yang terakhir adalah faktor belum cukup dananya untuk bayi tabung. Nah kadang-kadang kan harusnya udah bayi tabung nih, udah jelas-jelas salurannya tersumbat, nggak bisa di repair atau pernah dioperasi, akhirnya salurannya udah diangkat. Nah terus mestinya bayi tabung, tapi tadi belum mengumpulkan dana karena cukup mahal, akhirnya terdelay. Nah di proses delay ini sel telur kan decline. Betul. Kita aging, oocyte quality jadi jelek. Sehingga kadang-kadang kita maunya kalau udah tahu terjadi sesuatu, cepet-cepet dong diobatin, cepet-cepet ditangani gitu. Ya betul. Ya kan? Prinsipnya kan adalah early recognition, early intervention. Cepat kenalin, cepat benerin. Betul, jadi kalau terlambat ya banyak konsekuensi yang harus dihadapi ya. Nah nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, prosedurnya gimana kalau akhirnya orang sudah menentukan, oke, meskipun tidak ada beberapa faktor sampai faktor biaya gitu ya, tapi kalau akhirnya adalah bayi tabung, prosedurnya harus gimana dulu? Step-stepnya apa aja, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar prosedur bayi tabung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Sindirani SPOG Kafer, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Maja Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Oke, dok, kita lanjut lagi. Ini yang pentingnya nih ya, prosedurnya gitu ya. Nah kalau prosedurnya itu, jadi gini pertanyaannya sebelum kita ke prosedur. Tadi kan yang agak menggelitik saya adalah di sisi dimana kayak si spermanya si cowok nih kayak sedikit banget, kualitasnya juga atau bahkan nggak ada sama sekali itu yang bergerak. Nah kalau dia mau mencoba untuk program bayi tabung, apa yang mau dipertemukan kalau nggak ada sama sekali gitu? Ya. Itu kan jadi kayak tetap berhasil nggak ya gitu ya? Spermanya dari mana gitu ya? Gitu. Ternyata bisa diambil Pak dari testisnya. Jadi diambil, disedot, diaspirasi istilahnya dari testis. Sehingga sperma itu dicari. Kadang-kadang dari pabriknya testisnya itu masih ada atau enggak. Memang pada saat ejakulasi misalnya nggak keluar, tapi dicari dari testis masih ada. Ada juga yang memang nggak ada sama sekali. Sehingga kalau di luar negeri kan pakai donor sperma, tapi di Indonesia kan kita nggak lakukan itu. Memang dari benar-benar ayah biologisnya dia langsung gitu ya. Tapi kalau sperma bisa dicari dari testis bijinya. Oke. Nah sekarang ke prosedurnya gitu. Kira-kira
apakah hanya orang-orang yang dengan tadi kondisi yang sudah disebutkan oleh Dokter Rani atau sebenarnya kayak mereka itu ya udah karena satu dan lain hal aku udah deh mau bayi tabung aja gitu, atau kayak oh nggak bisa, ini bayi tabung itu hanya untuk kondisi-kondisi yang seperti ini gitu loh. Oh ya, jadi pada prinsipnya bayi tabung itu kan ada indikasinya, indikasi dilakukan IVF. Meskipun sekarang ini trendnya masyarakat, gue bayi tabung aja untuk pilih kelamin, untuk bisa preserve fertility-nya, preserve misalnya dia seorang wanita karir, artinya terlambat menikah. Nah kalau kita terlambat menikah kan kita tahu kualitas telur kita turun. Nah sedangkan jodoh belum ketemu nih, itu bisa di-preserve egg-nya doang. Judulnya egg banking. Jadi telurnya udah diambil, disimpan, di freezing. Kemudian nanti suatu saat kalau ketemu jodohnya bisa dilakukan bayi tabung dengan kualitas telur yang baik. Tapi bukan hanya karena tadi menunda pernikahan karena sibuk belum dapat jodoh, sibuk karir, melainkan misalnya si wanita ini misalnya kanker. Dia harus menjalani prosedur operasi dan kemoterapi dan diet sinar, radiasi. Nah itu kan kualitas telurnya akan rusak, akan menurun. Nah disitulah kita cepat-cepat selamatkan fertilitasnya, preserve fertility-nya. Dengan cara apa? Telurnya diambil, di freezing tadi, dibekukan tadi. Kalau sering diistilahkan egg banking, disimpan di telurnya gitu, simpan telur. Jadi itu bisa preserve fertility kita sehingga nanti setelah selesai kemo, selesai disinar, bisa dibuahi dan kemudian ditanamkan ke tubuh ibunya. Dapat telur yang masih belum terpapar dengan bahan-bahan kimia tadi gitu. Sorry, itu bisa berapa lama dok? Freezing. Freezing sebenarnya pada prinsipnya selama kita masukin di freezernya nggak rusak-rusak. Cuma kan polisinya kalau nanti suatu saat ibu ini udah menopause, kan artinya dia udah nggak bisa melahirkan lagi kan, nggak bisa hamil lagi. Itu akan di-discard. Karena kan nggak boleh dikasih ke orang. Jadi itu aturan. Tapi kalau secara scientific, telur itu bisa disimpan sampai berpuluh-puluh tahun. Oke. Di egg bank itu tadi itu ya. Oke, nah sekarang ke prosedurnya. Apa yang harus dipersiapkan ketika udah, oke dok, dengan kondisi ini saya harus bayi tabung gitu. Nah, bayi tabung ini sebenarnya kita selalu mulai pada saat kita lagi mens. Tapi kondisi-kondisi tertentu kita baiknya melakukan long protokol. Artinya sebelum mens pun kita udah menekan dulu hormonnya supaya nanti bisa dilakukan stimulasi telurnya lebih tertata, lebih bagus, lebih dari dini. Nah, tapi juga sekarang ini kita harusnya melakukan IVF pre-treatment. Jadi jangan sekonyong-konyong datang lagi mens, saya mau mulai dong bayi tabung. Lebih baik kita melakukan IVF pre-treatment. Dengan demikian kita mendapatkan outcome atau live birth rate-nya yang lebih baik. Nah pre-treatment ini apa aja? Yang paling gampang, gizi kita harus diperbaiki. Artinya mikronutriennya harus bagus. Mineral-mineral dalam tubuh, fatnya nggak boleh jelek, obesitasnya diperbaiki. Karena kalau kita kolesterolnya jelek, LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, parameter lipidnya ini jelek, yang terjadi ovulasi kita jadi terganggu. Nah itu kadang-kadang kita perlu periksain lipid profile untuk mengetahui kenapa gangguan ovulasi. Nah jadi setelah kita berusaha perbaiki semua mikronutrien tadi, tentu olahraga, diberikan vitamin-vitamin kayak asam folat, antioksidan, kemudian diberikan koenzim Q10, itu adalah berbagai cara kita memberikan antioksidan dengan harapan sel telur maupun sel sperma membelah lebih baik. Di IVF pre-treatmentnya di situ peranannya. Apakah perlu dioperasi dulu kalau ada tumornya, kalau ada tumornya, ada kistanya, atau ada miomnya, dioperasi dulu, baru kita kalau perlu melakukan bayi tabung. Oke. Itu benar-benar step dari awalnya banget ya. Nah, kalau pre-treatmentnya, nah setelah dilakukan pre-treatment itu sendiri, kemudian stepnya? Misalnya pada saat seorang wanitanya lagi haid, biasanya kita mulai di hari kedua. Kedua haid. Jadi kalau hari pertama kan mungkin lagi malam, bingung ya. Hari kedua atau ketiga, kita start pemberian suntikan, Pak. Suntikan tuh bentuknya
ada yang pen, ada yang seperti suntikan biasa. Suntikan biasa itu biasanya kita masukkan suntikin di perut. Karena prinsipnya self injection, jadi gampang kita bisa suntik di perut, di bawah perut. Tapi kalaupun kita suntikin di paha juga nggak apa-apa sebenarnya. Bukan oh nggak boleh suntik paha, ya nggak apa-apa. Yang penting obatnya kan masuk. Nah itu akan menstimulasi pertumbuhan sel telur kita. Tentu dalam proses itu kita harus monitor perkembangan telurnya. Dimonitor perkembangan telurnya, apakah dalam beberapa hari udah cukup atau enggak. Dose adjustment, apakah dosisnya perlu dinaikin atau diturunkan. Terus gitu terus sampai kita mendapatkan telur yang matur. Target kita kalau bisa satu siklus itu mendapatkan telur sekitar 10-15. Supaya nanti pada saat dibuahi dan difertilisasi tadi, kemudian berkembang biak, bisa mendapatkan embrio yang sehat. Setelah kita mendapatkan telur yang matur, yang matang tadi, yang ukurannya cukup besar, targetnya sekitar 20 mili, 18 mili, 20 mili, itu kita bisa menjadwalkan untuk dilakukan pengambilan telur tadi. Ada yang istilahin petik telur, ya, oocyte retrieval, ovum pick up, itu istilah-istilahnya. Nah itu diambil telurnya, kemudian di hari yang sama pada saat sel telur si istri diambil, bapak mengeluarkan sperma. Nah kemudian sel telurnya itu dipertemukan dengan sperma di cawan Petri tadi, di laboratorium. Nah disitulah kemudian kita akan menunggu selama 24 jam apakah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Apakah si telur tadi berhasil dimasuki oleh si sel sperma. Itu judulnya IVF konvensional. Sel telur diambil, sperma diambil, ditemukannya cawan Petri. Terus spermanya masuk sendiri. Tapi sekarang ini sering kita lakukan namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi spermanya tuh, sel sperma yang hidup tadi diambil, ditusukkan, dimasukkan ke dalam sel telur. Oh langsung aja langsung gitu ya? Langsung. Jadi kemungkinan membuahinya lebih besar kan. Baru dibiakin. Langsung ke target sasarannya gitu ya? Langsung. Oke dok, ini menarik banget ya. Jadi kayak kita sambil memvisualisasikan, oh ini telurnya kena sperma dan lain sebagainya. Oke, dok sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari Bu Nami. Pagi dok, 3 tahun lalu saya pernah hamil di luar rahim. Wah, hamil apa lah kalau ya dok ya? Hamil anggur, ektopik ya. Oke. Sejak kejadian tersebut saya belum hamil lagi dok. Apa memungkinkan untuk saya mengikuti program bayi tabung? Lalu hal apa aja yang perlu diperhatiin? Terima kasih. Pernah hamil di luar rahim 3 tahun yang lalu. Habis itu belum hamil lagi. Nah gimana nih dok? Nah kalau misalnya pernah kehamilan ektopik, yang kita khawatirkan sel tadi tubanya rusak. Apakah kehamilan ektopik itu bisa terjadi di ovarium atau di sel telur, atau bisa terjadi di tuba, di saluran. Jadi hamilnya di tuba, bukan di rahim. Nah pada saat itu dioperasi, kan salurannya itu bisa ada yang dipotong. Ada juga sih memang yang dilakukan salpingostomi, artinya kehamilan ektopiknya benar-benar diambil, diusahakan repair tuba sehingga tubanya bagus lagi. Gitu. Tapi kebanyakan udah pecah duluan, baru dioperasi sehingga terpaksa dipotong. Kehamilan ektopiknya tadi. Jadi kan salurannya nggak ada. Atau mungkin di saluran sebelahnya masih ada, tapi buntu. Jadi nomor 1 kalau udah pernah kehamilan ektopik, pastikan dulu saluran sebelahnya. Apakah sebelahnya juga buntu? Dengan cara pemeriksaan HSG namanya, hysterosalpingografi. Itu perginya ke bagian radiologi. Di bagian radiologi nanti diperiksa, difoto, dilihat apakah yang ektopik itu udah buntu, kemudian saluran sebelahnya gimana. Sebab kalau saluran sebelahnya masih nggak buntu, masih ada harapan untuk hamil spontan. Tapi kalau dua-duanya buntu, kan mau nggak mau, satu udah diambil, satunya buntu, udah rusak, ya mau nggak mau ke bayi tabung. Gitu. Karena kan nggak ada saluran. Betul ya. Ketemunya di mana? Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Nami ya. Dan semoga bisa mendapatkan hasil terbaik lah ya demi momongannya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Ini kayaknya sebenarnya banyak mau kita bahas tapi kayaknya waktu juga ya dok ya. Pokoknya besok-besok harus ngobrol 10 jam kita dok ya. Kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar prosedur bayi tabung bersama dengan Dr. Sindirani SPOG KFR, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Majah Klinik Fertilitas Endokrin Reproduksi. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah tadi itu setelah ketemu ya, nih ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Nah kemudian di cup itu dipindahkan ke rahimnya si perempuan atau gimana? Belum dulu, belum, dulu. masih ada proses lagi? Kultur dulu. Jadi dia harus mampu bertahan dulu di dalam dikembangbiakan, dikultur dulu sampai ke hari ketiga baru kita bisa mulai tanam. Hari ketiga atau bahkan di hari kelima lebih bagus untuk ditanam. Artinya si embrio udah mencapai stadium blastokista, baru ditanam ke dalam rahim si perempuan. Nah nanti itu perkembangannya seperti apa pengawasannya? Karena kan kalau orang hamil pada biasanya, oh ya udah ketahuan ini udah berjalan begitu aja. Kalau bayi tabung gimana? Bayi tabung. Jadi kalau setelah proses pengambilan telur tadi, kan si telur dan si sel sperma ada di laboratorium nih. Si ibunya sendiri sudah disiapkan dengan pemberian obat-obatan, progesteron support. Seakan-akan seperti proses hamil senormal mungkin. Pada saat kita hamil terjadi pembuahan di tubuh kita kan kadar progesteron dalam tubuh meningkat. Nah itu juga udah diberikan ibunya progesteron, diberikan penguat kandungan lah istilahnya. Penguat kandungan sehingga pada saat ditanam di hari ketiga atau hari kelima tadi sel bagian dalam rahim atau endometrium kita itu reseptif, mampu menerima embrio tadi. Jadi itu juga dinilai kita kerjanya sebagai dokter, kita USG, bagaimana endometriumnya, pertumbuhannya seperti apa, ketebalannya seperti apa, pembuluh darahnya seperti apa. Itu bisa menilai reseptivitas si endometrium. Apakah endometrium ini udah siap ditanam belum sih? Kalau belum siap ditanam kan jangan ditanam buru-buru. Freezing lagi, embrionya di freezing lagi. Nah siap atau tidak siapnya itu maksudnya untuk si perempuan, khususnya untuk si perempuan. Ada do's and don'ts-nya nggak? Misalnya nggak boleh dengan bolehnya? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang sampai, nggak boleh harus bed rest, tiduran terus yang sehingga sampai orang kan kadang-kadang, wah saya nggak bisa bed rest, saya harus kerja jadi nggak bayi tabung. Padahal bayi tabung ya jalan-jalan aja. Jadi itu kadang-kadang kebiasaan atau tanda kutip mitos yang diciptakan bahwa harus bed rest ya, harus tidur terus ya. Sebenarnya outcome-nya nggak dipengaruhi oleh kita tidur ya. Tentu jangan bungee jumping atuh. tapi regular activity sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak mesti tiduran terus atau gimana. Oke, nah sekarang kan ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Entah dia bayi tabung ataupun tidak bayi tabung, ada tingkat keberhasilan ya gitu. Ya meskipun tingkat keberhasilan kembali lagi ya itu sudah rezeki orang masing-masing, udah di tangan Tuhan. Tapi kalau kita ngomongin mungkin dari pengalaman pribadi Dr. Cindy deh gitu. Tingkat keberhasilan ketika udah tadi dipertemukan, nunggu 3-5 hari, masuk lagi dan lain sebagainya, gimana tuh dok? Nah, ini kalau kita bicara fertility rate atau live birth rate, artinya kemampuan kita untuk membuat live birth sampai lahir sehat. Jadi kalau cuma berhasil hamil, tapi ternyata hamilnya nggak sehat, atau hamilnya kosong, ternyata hamil tapi BO. Hamil tapi janinnya nggak berkembang, atau hamil janinnya cacat gitu kan ya. Itu kan nanti nggak live birth rate. Kita maunya kan sampai atau prematur. Atau kita maunya kan sampai cukup bulan dan lahir dengan sehat. Nah itu angka-angkanya beda-beda, angka keberhasilannya. Tentu angka keberhasilan itu tergantung banyak hal Pak. Nggak bisa kita patok kasih angka keberhasilan 100%, gitu, 50%, 60%, itu nggak bisa. Tergantung faktor usia tadi, tergantung kasus apa di usia berapa. Misalnya kasus endometriosis di usia di atas 40 atau kasus PCO di usia 30 tentu mempunyai fertility rate yang berbeda-beda tadi. Jadi nggak bisa kita patok seperti itu. Ada kasus-kasus yang merupakan kasus poor respon, terus responnya memang buruk. Ada lagi yang kasus-kasus yang baik yang bisa diharapkan. Oke, tapi biasa bayi tabung ini sendiri untuk biasanya hanya untuk kehamilan pertama yang memang belum pernah hamil atau ada yang pernah hamil gitu ya. Tapi kayak mungkin ingin hamil kedua dan ketiga ada masalah, bisa juga? Bisa dong, bisa. Jadi malah kadang-kadang mungkin dia udah pernah punya anak hamil spontan. Hamilnya seperti biasa, natural. Terus mungkin dia pada saat itu udah disteril. Udah disteril, KB permanen ya. Tubanya udah diikat. Nah ternyata kepengen punya anak lagi ya kan bisa bayi tabung.
Atau mungkin seiring bertambahnya usia kualitas oositnya menurun. Atau seiring bertambahnya usia dia salurannya jadi buntu tadi, terus tiba-tiba tumbuh endometriosis dan lain-lain, dan miom, adenomiosis, itu kan susah hamil lagi, terpaksa bayi tabung. Gitu. Jadi bukan murni anak pertama aja. Tapi kalau kasus kayak yang tadi, ibu yang sempat nanya, Bu Nami tadi, bahwa udah KET, salurannya rusak, sehingga hamil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya mau nggak mau bayi tabung terus, kan salurannya udah nggak ada. Oke, secara umum sih dok, boleh nggak di wrap up plusnya gitu, bayi tabung, sehingga mungkin orang kayak agak maju mundur cantik nih untuk bayi tabung gitu. Plusnya nggak seserem yang kita duga. Iya, nggak sih, kayak selama ini kan serem. Takut lah, dan satu hal lagi, sering ada orang-orang bilang, aku jadi gemuk nih gara-gara bayi tabung. Kan nggak jadi gemuk. Bayi tabung tuh hormonnya begitu kita suntikin, saya suntikin, selesai, ya efek dalam tubuh kitanya akan selesai. Nggak jadi gemuk, oh gara-gara aku bayi tabung nih yang lalu. Nah mungkin gara-gara dikasih vitamin kali ini, nafsu makannya jadi baik. Cuma nggak dari situ, itu kadang-kadang yang menjadi kendala banyak orang. Dia takut, dia nggak mau, takut gendut tadi, kemudian dia nggak bisa istirahat dan lain-lain. Jadi halangannya itu situlah, sama faktor usia tadi. Faktor usia ya. Oke. Untuk persalinannya harus bisa normal atau apa gimana? Bisa. Jadi persalinan bayi tabung, orang dengan hamil berhasil dari bayi tabung tuh nggak mesti disesar kok. Berapa kali saya lahirkan normal tetap. Justru di situ kan dia mendapatkan kepuasan lebih, merasa bahwa meskipun hamilnya mesti berbantu, tapi dia berhasil melahirkan normal. Aduh, itu kayak bahagia dok ya kalau akhirnya bisa membawa pasien, dan pasti sudah banyak pasien yang berhasil dok. Dokternya juga bangga kalau kita masih lahirin normal pak. Karena saat ini orang yang berhasil lahir normal tuh malah sedikit loh, karena udah ketakutan, kesakitan, nggak mau gambling, ntar udah tengah jalan terpaksa sesar. Nah, kan sebenarnya kan nggak begitu. Kita maunya lahir normal. Jadi kebahagiaan baik untuk si ibunya dan juga dokternya. Iya gitu dong, ya. Terima kasih Dokter Cindy. Sebenarnya banyak mau kita bahas. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Thank you dokter. Semoga ini menjadi inspirasi untuk semuanya yang ingin punya momongan. Terima kasih dok. Selamat pagi. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Maja ya. Selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Cindy. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Kalau Anda mau punya bayi, boleh coba bayi tabung. Sampai jumpa. Terima kasih dok.